Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar-bongkar kotak perkakas yang dipakai para ahli biologi buat ngertiin dunia di sekitar kita. Dari makhluk super kecil sampai ekosistem raksasa. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Coba dipikirin, apa sih bedanya batu sama burung? Kedengarnya simpel ya, kayak pertanyaan anak kecil. Tapi pertanyaan inilah inti dari seluruh ilmu biologi. Apa sih sebenarnya yang bikin sesuatu itu kita sebut hidup? Nah, untuk jawab itu, ahli biologi punya semacam checklist. Ada 7 tanda kehidupan. Mau itu bakteri atau paus biru, semuanya punya ciri-ciri ini. Mereka bernapas, tumbuh, butuh bensin buat beraktivitas, dan bisa merespons lingkungan, kayak tanaman yang selalu ngadep ke matahari. Mereka juga beradaptasi, bereproduksi, dan yang paling dasar dari semuanya, mereka semua tersusun dari unit-unit kecil yang kita sebut sel. Oke, jadi kita udah tahu ciri-cirinya. Tapi itu aja nggak cukup. Biar benar-benar ngerti, kita butuh semacam peta atau cetak biru yang nunjukin gimana semua ini saling nyambung, dari yang paling kecil sampai ke skala planet. Dan inilah dia, peta lengkapnya. Yang luar biasa dari sini adalah skalanya. Coba lihat. Dari molekul DNA yang nggak kelihatan mata sampai ke seluruh biosfer bumi kita. Setiap tingkatan ini dibangun di atas tingkatan sebelumnya. Jadi makin ke atas, makin kompleks. Yuk kita bedah satu-satu. Yuk, kita zoom in dulu ke bagian pertama dari cetak birunya. Ini tuh bener-bener kayak lagi nyusung Lego. Molekul-molekul kayak DNA dan protein itu baloknya, mereka ngebentuk sel. Terus sel yang fungsinya sama, ngumpul jadi jaringan. Jaringan-jaringan ini kemudian ngebangun organ kayak jantung kita. Nah, organ-organ ini kerja bareng dalam sebuah sistem, dan akhirnya jadilah satu individu utuh. Oke, sekarang kita zoom out, kita lihat gambaran besarnya. Individu yang sama, kalau ngumpul, jadi populasi. Terus populasi yang beda-beda, misalnya semua hewan dan tumbuhan di hutan, itu namanya komunitas. Kalau kita tambahin faktor non-hidup kayak tanah dan iklim, jadilah ekosistem. Gabungin semua ekosistem di planet ini, dan itulah biosfer. Semuanya nyambung, nggak ada yang berdiri sendiri. So, kita udah punya cetak birunya nih. Tapi gimana caranya kita make peta ini buat neliti dan nemuin hal-hal baru? Gimana seorang ilmuwan bisa bergerak dari rasa penasaran sampai ke sebuah kesimpulan yang kuat? Jawabannya adalah metode ilmiah. Ini adalah resep atau langkah-langkah sistematis yang jadi tulang punggung semua penelitian biologi. Semuanya berawal dari kita ngelihat sesuatu yang bikin kita bertanya-tanya. Dari situ kita bikin dugaan awal yang cerdas, namanya hipotesis. Terus kita uji dugaan itu lewat eksperimen. Setelah datanya dianalisis, baru deh kita bisa ambil kesimpulan. Ini adalah siklus penemuan yang nggak pernah berhenti. Oke, teori-teorinya cukup dulu. Sekarang waktunya kita praktek. Kita bakal coba pecahin 3 misteri biologis di dunia nyata buat lihat gimana cetak biru kehidupan dan metode ilmiah ini bekerja sama. Coba bayangin kamu seorang ahli ekologi. Kamu ngamatin sebuah danau dan tiba-tiba populasi udangnya anjlok drastis. Nggak ada predator baru yang kelihatan. Aneh kan? Kira-kira apa yang terjadi? Ini teka-teki lingkungan klasik. Disinilah metode ilmiah jadi pahlawannya. Hipotesis kita, airnya tercemar. Eksperimennya, kita ukur parameter-parameter penting di air, kayak tingkat keasaman atau pH, kadar nitrat, sama logam berat. Nah, yang paling krusial, kita nggak bisa asal nebak. Kita butuh kontrol, yaitu danau lain yang sehat dan bersih sebagai pembanding. Cuma dengan cara itu, kita bisa yakin kalau ada yang aneh sama danau pertama. Sekarang kita pindah dari ekosistem ke tubuh kita sendiri. Kita semua pasti pernah kan kena luka gores? Tapi pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikirin betapa ajaibnya proses biologis saat tubuh kita benerin dirinya sendiri? Nah, di sini cetak biru kehidupan tadi benar-benar kelihatan gunanya. Penyembuhan itu bukan cuma satu kejadian tunggal, tapi kayak sebuah simfoni yang terkoordinasi di banyak tingkatan. Mulai dari level sel yang langsung kerja, naik ke level jaringan yang bangun pondasi baru, terus ke level organ di mana kulit kita nutup lagi, sampai akhirnya ke level sistem imun yang jagain semuanya dari infeksi. Keren banget, semuanya kerja bareng. Oke, buat misteri terakhir, yuk kita masuk ke laboratorium. Kita semua tahu tanaman butuh matahari buat fotosintesis. Tapi, apa mungkin ada yang namanya terlalu banyak hal baik? Ini adalah pertanyaan eksperimental biologi yang fundamental. Kasus ini contoh sempurna buat nunjukin gimana sih desain eksperimen yang bagus itu. Hipotesis kita, makin terang cahayanya, fotosintesis makin cepat. Tapi kalau udah kelewat terang, malah melambat. Variabel independen kita, yaitu yang kita ubah-ubah, adalah intensitas cahayanya. Variabel dependen yang kita ukur hasilnya adalah seberapa cepat oksigen diproduksi. Dan yang paling penting, kontrol kita. Semua hal lainnya, jenis tanaman, suhu, CO2, harus dijaga tetap sama.
Kenapa? Biar kita 100% yakin kalau perubahan yang kita lihat itu murni karena intensitas cahaya, bukan karena hal lain. Jadi, kita udah lihat kerangka kerjanya, metodenya, sama contohnya langsung. Pertanyaannya sekarang, setelah kita punya semua alat dasar ini, dunia penemuan apa aja sih yang kebuka buat kita? Perangkat ini tuh kayak kunci serbaguna buat ngebuka banyak banget bidang yang seru. Misteri udang tadi, nah itu ekologi. Luka yang sembuh sendiri, itu melibatkan biologi sel dan sistem. Eksperimen tanaman, itu botani. Jadi mau kamu tertarik sama genetika, dunia mikroba, atau bahkan bioteknologi yang bisa mecahin masalah manusia, semuanya itu berakar dari prinsip dasar yang sama. Saya rasa kutipan dari ahli biologi hebat E.O. Wilson ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Prinsip-prinsip yang kita pelajari hari ini tuh bukan cuma teori di buku. Ini adalah alat buat memahami laboratorium luar biasa yang ada di sekeliling kita setiap hari. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Dengan semua alat ini di tangan kalian, misteri alam apa sih yang kalian pengen pecahin? Mau itu di halaman belakang rumah, di dalam tubuh kalian sendiri, atau di ekosistem yang jauh? Dunia adalah laboratorium kalian. Sekarang giliran kalian buat menjelajah.